Assalamualaikum Pak Ustadz. Doa saya dan keluarga semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan selalu pula dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon bimbingan Ustadz terkait dengan masalah sholat ketika waktunya kepepet. Maksud saya, ketika waktunya sudah hampir habis, apakah pada kondisi seperti itu saya dibolehkan tidak membaca surah, tapi hanya membaca Al-Fatihah saja? Saya bertaklid kepada Imam Ali Khamenei, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan bimbingan antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman pertanyaan antum kepada saya. Doa saya semoga antum sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua termasuk kaum muslimin yang mendirikan dan menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku pendiri salat. Pertanyaan yang bagus dan penting, karena salat adalah merupakan ibadah yang paling penting. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa salat adalah tiang agama, dan kedudukan salat laksana kedudukan kepala bagi badan manusia. Sebagaimana kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala, maka begitu pula seluruh amal ibadah kita dan semua kebaikan kita tidak akan ada artinya jika tanpa salat. Atau salat itu laksana lokomotif bagi sebuah kereta. Jika lokomotifnya tidak ada, maka gerbong-gerbong kereta yang berderetan itu tidak akan berjalan dan tidak akan dapat menyampaikan para penumpangnya ke tempat tujuan mereka masing-masing. Berkaitan dengan tata cara salat yang paling singkat atau paling pendek pada kondisi waktunya kepepet, misalnya ketika bangun subuh terlambat dan waktu tinggal beberapa menit lagi, maka dalam masalah ini para ulama ahlul bait dan juga para ulama ahli sunnah memberikan bimbingannya kepada kita. Para ulama ahli sunnah tentunya memberikan bimbingannya sesuai dengan mazhab mereka, dan ulama ahlul bait juga memberikan bimbingannya sesuai dengan mazhab mereka. Tetapi pada intinya ada kesamaan di antara mereka, yaitu ketika seseorang akan melakukan sholat sementara waktunya sudah kepepet, maka ia harus dan wajib meninggalkan bacaan surat yang biasa dibaca setelah Al-Fatihah. Artinya cukup hanya dengan membaca surat Al-Fatihah saja, dan juga harus meninggalkan semua amalan yang sunat atau mustahab seperti doa iftitah, doa qunut, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Para ulama ahlul bait alaihimussalam, yang termasuk juga Imam Ali Khamenei hafizahullah yang antum taklidi, dan beliau sebagai pemimpin spiritual tertinggi pada pengikut mazhab ahlul bait alaihissalam, beliau berfatwa bahwa seseorang yang hendak melakukan sholat pada waktu kepepet, maka ia harus dan wajib meninggalkan bacaan surat setelah Al-Fatihah, yakni cukup hanya dengan membaca surat Al-Fatihah saja, dan wajib pula meninggalkan hal-hal yang mustahab atau disunatkan seperti doa qunut dan ucapan salam pada tasyahud yang kedua, yaitu tasyahud akhir. Dan ketika membaca tasbih arba'ah pada rakaat ketiga dalam salat maghrib,
dan pada rakaat ketiga dan keempat dalam salat zuhur, asar dan isya cukup dibaca 1 kali saja. Tasbih arba'ah artinya ialah bacaan tasbih yang 4 atau 4 tasbih, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih arba'ah namanya. Mengingat pentingnya ibadah salat, maka saya sangat menyarankan kepada antum dan para pecinta dan pengikut mazhab Ahlul Bait alaihissalam agar dapat memiliki buku fikih praktis dalam mazhab Ahlul Bait yang diberi nama Daras Fiqih. Antum dapat membelinya di toko buku ICC, Islamic Cultural Center Al-Huda di Jakarta. Dan menurut saya, Daras Fikih itu sebaiknya dijadikan sebagai buku wajib, khususnya bagi para muqallid Imam Ali Khamenei hafizahullah. Bahkan bagi kaum muslimin yang bukan bermazhab Ahlul Bait pun dapat membeli dan membaca buku fikih praktis tersebut, sehingga wawasan ilmu fikih mereka akan bertambah luas insyaallah. Semoga jawaban yang saya berikan ini sudah cukup jelas dan dapat dipahami dengan baik insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kejanggalan, dan mohon diperbaiki jika ada kesalahan dan kehilapan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.